Ketika air naik, siapa yang didengar? Menagih peran perawat dalam kebijakan mitigasi banjir di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 2 dini hari, air sudah setinggi pinggang dewasa. Seorang perawat menggendong lansia lumpuh melewati gang yang sudah tak lagi berbentuk gang, menuju posko yang bahkan belum siap menerimanya. Di titik itu, tidak ada yang bertanya apa gelarnya, apa jurusannya. Yang ada hanya satu pertanyaan yang bisa membuat orang bertanya. Siapa yang bisa bertindak sekarang? Hadirin yang saya hormati, izinkan saya bertanya sekali lagi dengan pertanyaan yang sama tapi di ruang yang berbeda. Ketika air naik, siapa yang didengar? Awal tahun 2026 saja banjir menerjang kota Semarang. Hampir 60.000 jiwa terdampak hanya di kota Semarang. Ini bukan kecelakaan cuaca yang sesekali terjadi. Ini adalah bencana yang terus menjadi rutinitas. Bukan hanya doa dan karung pasir yang bisa kita lakukan. Namun di setiap masa, sebenarnya kita para perawat bisa lebih ikut berkontribusi mengentaskan masalah ini. Tapi apa ironisnya, kami perawat nyaris tidak pernah didengar. Kami adalah orang yang pertama langsung ada di lapangan, langsung mengevakuasi, langsung mencari skala dan juga data-data korban dari bencana. Namun siapa yang lebih dulu mencatat bagaimana berapa jumlah balita demam di titik pengungsian? Kami perawat. Kami adalah sumber data awal. Tapi data itu berhenti di laporan harian, tidak pernah naik menjadi masukan resmi di BPBD. Kebijakan yang dirumuskan tanpa suara yang paling dekat dengan korban adalah kebijakan yang selalu satu langkah terlambat di belakang. Karena itu, saya mengajak kita semua perawat untuk berhenti sekedar cuma menagih janji. Kita perawat harus bisa ikut menjadi perwakilan tenaga kesehatan di setiap klaster kesehatan BPBD. Bukan sebagai pelengkap, tapi kita harus sebagai pengambil keputusan. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita harus melaporkan data lapangan sebenar-benarnya. Mengambil kebijakan seadil-adilnya. Agar apa? Agar apa yang kami catat di tenda darurat bisa mengurangi setiap nyawa yang hampir kehilangan. Tapi kalau suara perawat terus-menerus hanya tenggelam bersama air banjir yang sunyi, maka yang terjadi bukanlah bencana, tapi adalah musibah bagi negeri kita sendiri. Maka izinkanlah saya menjawab pertanyaan dalam pidato ini. Bagaimana perawat harus didengar? Yaitu dengan menjadi bagian dari pengambil keputusan dalam pengambilan data BPBD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Tika Rodatul Jena. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.